Selamat menyaksikan video presentasi kami dari kelompok 1. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Aldi Lumandraja atau saya sendiri. Yang kedua Agnes Teresia Purba. Yang ketiga Irma Bonita Simbolon. Dan yang terakhir yaitu Dika Sinaga. Ini adalah hasil diskusi yang kami tuangkan dalam bentuk PPT atau makalah dengan rekayasa ide kepemimpinan dengan dosen pengampu Pak Hendra SE MSI. Di sini kami memiliki 3 diskusi agenda. Yang pertama, identifikasi permasalahan kepemimpinan, yang kedua solusi dan pembahasan, dan yang ketiga yaitu penutup. Nah, pembahasan yang pertama yaitu identifikasi permasalahan kepemimpinan. Yang pertama, permasalahan umum kepemimpinan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam sebuah perusahaan. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang paling penting dan membuat sumber daya organisasi lainnya menjadi bekerja atau Shimamura 2006. Kunci dari keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya manusia, terutama bagi karyawan, salah satunya adalah bagaimana kepemimpinan yang digunakan oleh seorang pemimpin. Identifikasi permasalahan. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan, dan yang kedua yaitu jenis gaya kepemimpinan direktif terhadap kinerja karyawan. Yang selanjutnya yaitu solusi dan pembahasan. Solusi dan pembahasan bab 1. Dilansir dari buku Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia 2018 karya Muhammad Busro, gaya kepemimpinan adalah suatu pola perilaku yang secara konsisten yang diperankan oleh pemimpin ketika mempengaruhi anggota kelompok. Artinya, cara pemimpin bertindak dalam pengaruhi anggota kelompok membentuk gaya kepemimpinan seorang pemimpin. Dalam memimpin sebuah perusahaan diperlukan pemimpin yang dapat meningkatkan kinerja karyawan melalui gaya kepemimpinan yang baik yang mempengaruhi ke positif yang dapat meningkatkan kinerja karyawan. Seseorang dapat belajar terlebih dahulu tentang gaya kepemimpinan sebelum menjadi pemimpin. Jiwa leadership bukan hanya muncul begitu saja, melainkan juga harus dilatih terlebih dahulu. Materi yang selanjutnya yaitu solusi dan pembahasan permasalahan bab 2. Gaya kepemimpinan otokratis juga disebut dengan direktif atau diktator. Umumnya penganut otokratis akan mengambil keputusan tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan karyawan yang akan melaksanakan atau terkena dampak akan diberlakukannya kebijakan tersebut. Gaya kepemimpinan direksi otoritas dapat dijalankan dengan baik di suatu perusahaan. Tentu gaya kepemimpinan ini sangat mendominasi kinerja karyawan dengan gaya kepemimpinannya yang sangat otoriter. Yang pertama, hargai setiap peran anggota. Yang kedua, komunikasi dengan jelas. Yang ketiga, beri ruang untuk berpendapat. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan di atas mengenai pengaruh gaya kepemimpinan dan kepemimpinan detektif terhadap kinerja karyawan, dapat penulis simpulkan bahwa setiap gaya kepemimpinan yang dimiliki setiap pemimpin biasa sangat berpengaruh terhadap lingkungan kerja, terutamanya kinerja karyawan atau bawahannya. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Gaya kepemimpinan tersebut dapat membuat kinerja karyawan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Dalam hal jenis gaya kepemimpinan yang dianut, seorang dapat diperbaiki jika itu mengarah ke arah yang tidak baik bagi kinerja karyawannya. Pemimpin dapat merubah gaya kepemimpinannya demi kinerja karyawannya yang lebih baik, sehingga kinerja karyawannya menjadi lebih baik, baik dari segi kemampuan maupun presentasi. Di bagian saran penulis dalam memilih seorang pemimpin harus terlihat dari latar belakang dan sifatnya yang bagaimana seorang pemimpin dapat menjalankan tugasnya dengan baik, yang biasanya karena memiliki pengalaman yang baik dalam kepemimpinan. Sekian dari hasil video presentasi kami. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu atau Pak Hendra. Terima kasih.